Oke, jadi apa nih ini kan yang bisa kita diskusikan hari ini? Sambil ngopi boleh ya? Jelas kok transparan. Apa ini kan? Boleh Pak, tapi saya sambil lihat catatan Oh, saya ya. boleh nggak apa-apa. Wih, luar biasa udah nyiapin catatan nih banyak nih berarti ya. Apa tuh? Boleh kalau ada catatan. Baik, mungkin untuk background saya ini memang background latar pendidikan saya itu pengembangan masyarakat pertanian di bidang pertanian. Hanya saja memang untuk sebagai penyuluh itu kan memang butuh keterampilan komunikasi. Jadi saya lebih mencari pekerjaan yang memang berhubungan dengan komunikasi seperti ya konsultan atau seperti tenaga pengajar dan staf administrasi. Pokoknya yang berkaitan dengan komunikasi. Nah, kan saya merupakan fresh graduate yang belum banyak memiliki pengalaman. Nah, apakah boleh fresh graduate itu melamar ke beberapa pekerjaan yang memang bukan background pendidikannya, tapi kualifikasinya itu ada yang bisa saya ini Pak, apa sih namanya? Bisa saya mumpuni gitu. Oke, menarik nih pertanyaannya ya. Bagus pertanyaannya. Jadi intinya adalah saya itu dari kuliah ya. Jadi punya keterampilan. Keterampilan itu salah satunya adalah komunikasi ya. Nah, saya sadar keterampilan komunikasi saya itu sudah saya asah waktu kuliah ya dan ingin saya kembangkan di dunia kerja ya. Ada pekerjaan-pekerjaan yang memang akan mendukung uh, saya dalam mengembangkan hal tersebut ya kan. Nah, kalau yang sesuai jurusan gitu ya, itu makanya jadi penyuluh gitu. Tapi di luar sana juga ada jurusan-jurusan yang gitu ya memberikan saya kesempatan tidak hanya untuk mempraktekkan komunikasi yang sudah saya pelajari, tapi bisa saya kembangkan lagi. Tapi kalau dilihat kayaknya itu nggak sesuai, jadi akan beda jurusan gitu. Apakah saya juga boleh daftar di sana gitu ya? Intinya seperti itu sih, ya nggak sih? Gitu. Ya, betul Pak. Intinya itu gini, terkait dengan pertanyaanmu gitu ya kan. Kita mau bahas, ini baru bulan, ini kita kan bulan Maret ini ya, jadi akhir Februari sampai Maret 2022 ini aku lumayan sering bahas terkait hal ini gitu ya. Sebelum-sebelumnya jarang tuh sesi kayak begini. Jadi menarik nih ya. Kita ngomong soal relevansi atau kecocokan juga gitu. Orang itu memang benar bahwa kalau yang daftar atau nanti yang dituliskan di CV gitu ya, silahkan ya sesuai dengan bidang yang dikuasai gitu kan, sesuai dengan pengalaman, memiliki pengalaman yang relevan gitu. Makanya ada muncul kecocokan paling gampang tuh relevansi gitu. Nah, relevansi ini bisa dilihat dari dua sisi. Satu sisi adalah dari sisi kamunya, job seeker-nya. Yang kedua dari sisi job yang lagi di open vacancy-nya gitu. Nah, aku ngomongin dari loker yang dibuka ya. Loker yang dibuka itu diingat-ingat ya, ada 3 tipe lah kategori. Ini sebenarnya kategori yang aku bikin sendiri aja sih. Clustering versiku sendiri. Jadi ada pekerjaan itu yang butuh spesialis, tidak bisa diganggu gugat gitu. Contoh paling simpel, misalkan ada lowongan pekerjaan, ngomongin dari pendidikan aja dulu, minimal S1 kedokteran umum gitu. Ya sudah, itu kedokteran hewan mungkin nggak bisa daftar, kedokteran gigi juga nggak bisa daftar, ya kan? Perawat, bidan, itu walaupun sama-sama klaster kesehatan, belum tentu bisa daftar juga, karena yang dibutuhkan itu spesifik, atau yang lebih detail gitu. S1 atau pendidikan minimal kedokteran spesialis apa gitu, memiliki sertifikat ini itu adalah contoh loker-loker gitu ya, yang dia nggak bisa diganggu gugat. Atau misalkan minimal S1 teknik elektro, itu benar itu teknik geologi, teknik pertanian, teknik fisika, teknik yang lain belum tentu bisa daftar gitu, karena dia butuh yang spesifik. Akan ada loker yang seperti itu, oke? Jadi dia adalah yang spesifik. Ada loker yang sedikit longgar, oke? Ada loker yang sedikit longgar. Biasanya lokernya itu akan menyebutkan misal pendidikan tuh misalnya ini, minimal S1 teknik, minimal S1 MIPA, minimal S1 sastra gitu. Tapi nggak nyebut apa. Atau cara nulisnya itu pakai yang di koma gitu. Gitu.
minimal S1 Business Administration, manajemen, psikologi, atau jurusan lain yang terkait. Intinya tuh gitu. Nah, ini adalah loker-loker yang sifatnya sedikit longgar. Dilihat dari pendidikan ya, gitu tentunya. Nah, yang lain ada yang sangat longgar. Yang tulisannya adalah minimal S1 semua jurusan, minimal SMK atau SMA, gitu-gitu. Itu kan sangat longgar. Paham ya? Gitu. Sehingga kalau kamu pengen, aku jawabnya dikit-dikit ya. Kalau kamu pengen daftar yang seperti tadi, silahkan daftar yang sedikit longgar atau longgar banget. Gitu. Ya kan? Ini tahap satu nih, terkait dengan loker yang dibuka. Yang kedua, terkait dengan kemampuanmu. Jadi gini kan, memang idealnya adalah, ini kondisi ideal tuh kayak gini. Ada lowongan yang dibuka gitu ya. Misalkan lowongan jadi customer service gitu kan. Judulnya tuh misalkan dibuka customer service. Kamu punya pengalaman magang sebagai customer service. Maka kan relevan banget nih, ya nggak sih? Cocok banget nih. Kamu magang customer service, habis itu lokernya customer service. Atau kamu pernah kerja jadi customer service di perusahaan A setahun misalnya. Ya kan? Habis itu kamu daftar customer service perusahaan B. Nah, ini cocok, ini relevan. Tapi ini relevan dalam tanda kutip ideal. Nah, relevansi itu tidak terbatas dari judul pengalaman. Oke, tidak terbatas dari judul. Tapi ya, tapi dia bisa dari kegiatan di jabatan sebelumnya. Makanya pada saat kamu punya pengalaman kerja, pengalaman magang, silahkan di breakdown. Tunjukkan bahwa mungkin dari judul posisinya kita tuh kayak nggak nyambung. Tapi rincian kegiatanku selama menjabat di situ itu adalah kegiatan yang meliputi jurusan itu atau posisi itu yang sedang dibuka gitu. Contoh yang paling sering banget ya yang aku contohin itu adalah kamu punya pengalaman jadi sales, jualan hijab ya misalkan gitu kan. Nah, habis itu ada lowongan pekerjaan jadi admin sosmed gitu. Ya, jadi admin sosial media. Kamu mengelola sosial media gini gitu gitu kan. Nah, ternyata di dalamnya kalau dilihat mungkin kayak nggak relevan gitu kan, ya nggak sih gitu, nggak relevan kok. Aku sales jualan kok segini jadi admin sosmed admin gitu, yang kayaknya nggak relevan. Tapi kamu bisa coba diingat-ingat selama kamu jadi sales ngapain. Oh, ternyata produk kamu jual secara online juga, tidak hanya offline ya kan. Online ternyata di banyak sosmed, misalkan di Facebook, kamu bikin konten TikTok-nya, misalkan kamu di Instagram juga, gitu kan, bikin story, reels, video macam-macam. Nah, selain itu ternyata ya berarti di marketplace juga, dan ternyata kamu foto produk, di-upload fotonya, bikin kontennya, kalau ada yang nanya, oke lanjut DM, silahkan hubungi WA ini, terus gitu. Di mana di dalamnya memang banyak kegiatan secara yang dilakukan oleh admin sosmed gitu loh. Padahal kamu sales, tapi kegiatan di dalamnya itu juga kamu juga yang handle gitu, admin sosmed gitu. Sehingga tadi kalau kamu nulis di CV cuma nama perusahaan, periodenya kapan, terus jabatan cuma sales, tapi nggak di breakdown, ya orang langsung lihat kayak nggak relevan kan. Ternyata kalau dilihat, lah ini ternyata selama jadi sales dia juga jadi admin sosmednya dia sendiri dan macam-macam sosmed, dia bikin konten. Mungkin nanti rekrutnya akan ngepoin, ada yang bisa dikepoin kan, mana nih sosmednya ini. Lah ini sesuai gitu, bagus konten-kontennya gitu. Sehingga di situ kamu bisa dipertimbangkan. Nah, ini adalah salah satu contoh relevansi yang tidak hanya bisa ditarik dari nama posisi yang sedang dibuka, tapi background kegiatannya. Sehingga bagi teman-teman kamu dan yang lain-lain yang nanti nonton video ini adalah silahkan kalau kalian punya pengalaman kerja, ya aku sebut pengalaman kerja itu ada 7 ya. Jadi kerja tetap, kerja kontrak, part-time, freelance, entrepreneurship, paid internship, unpaid internship gitu ya. Silahkan di breakdown. Dijabarkan kamu kegiatannya ngapain, membawahi berapa orang misalkan, mengelola berapa tim, menghandle apa, targetnya apa, kamu ada pencapaian apa gitu. Jadi silahkan di breakdown, tidak hanya definisi yang general. Kamu nulis terkait dengan sales bukan namanya menjual produk kepada customer ya, itu definisi sales. Itu bukan job desk kamu waktu di PT sebelumnya misalkan, di perusahaan sebelumnya kan. Gitu. Silahkan jabarkan gitu. Menjual produk hijab gitu kan dengan merek apa, misalnya kamu nyebut ada mereknya gitu kan, dengan brand apa misalkan, secara online dan offline misalkan gitu. Itu kan lebih detail daripada kamu nulis breakdown-nya misalkan kayak menjual produk kepada customer gitu. Ya paham ya cara nge-breakdown. Nah, itulah nanti akhirnya muncul relevansi.
Nah, balikin ke case kamu, kalau kita hubungkan antara tadi ya, nge-breakdown kemampuan yang ada di kamu dengan locker yang ada gitu ya. Silahkan berarti kamu cari ya, di satu sisi kamu nyari locker yang sifatnya agak open, apapun yang open banget, kamu boleh mencari misalkan dari locker yang ada biasa boleh, atau nanti kamu kalau biasanya itu perusahaan-perusahaan yang open tuh bukan perusahaan yang udah gede banget gitu loh. Kalau perusahaan yang udah gede banget tuh dia biasanya akan lebih spesifik. Tapi perusahaan yang kayak medium atau small enterprise tuh dia akan lebih memberikan kesempatan untuk siapa saja yang pengen cross jurusan gitu. Jadi biasanya perusahaannya seperti itu. Tapi bukan berarti tapi nanti benefitnya kecil. Jangan lihat sekarang benefitnya. Kamu itu tuh mungkin bisa jadi batu loncatan kamu untuk mengembangkan diri. Atau mungkin dengan hadirnya kamu perusahaan yang ini masih kecil bisa jadi lebih besar gitu. Ya, makin besar perusahaan, makin besar tanggung jawab yang kamu handle, pasti benefit buat kamu juga akan makin besar. Jadi carilah perusahaan yang seperti itu. Kalau kamu bingung perusahaan seperti apa sih yang biasanya bisa cross jurusan gitu. Biasanya perusahaannya yang small atau yang medium, bukan yang gede banget. Karena kalau yang gede banget tuh pembagiannya tuh udah rinci. Pembagiannya rinci sehingga dia akan lebih mencari orang yang punya kemampuan yang relevan, lebih spesifik gitu. Itu dari sisi sananya ya. Dari sisi kamu bisa melakukan dua hal. Pertama, tadi ya, tetap apply job dengan CV yang udah di breakdown, oke? Izinkan orang-orang tahu kamu punya relevansi ilmu tidak dari sisi pertaniannya, tapi dari sisi dalam tanda kutip kamu tuh ada sisi penyuluhnya, ada sisi ngomongnya, ada sisi komunikasinya. Nah, komunikasi ini kan macam-macam ya, gitu ya. Ibaratnya, silahkan tonjolkan. Mungkin kamu bisa browsing dulu terkait dengan ilmu komunikasi. Jadi misalkan kayak background ilmu komunikasi, misalnya komunikasi massa dan lain-lain gitu-gitu ya. Coba dibaca-baca. Yang kamu lakukan tuh sebenarnya teknik komunikasi apa sih di kampus gitu ya. Sehingga kata-kata kunci yang ada di komunikasi tadi bisa muncul di breakdown pekerjaan kamu, mungkin organisasi ada, atau di bagian skill atau kemampuan yang kamu tulis di CV. Itu dari sisi kamu menyiapkan dokumen untuk melamar, ya kan? Tapi kamu jangan lupa, kamu juga bisa membranding diri bahwa kamu orang punya kemampuan komunikasi yang bagus, gitu kan? Gitu. Kamu punya akun LinkedIn, branding lah bahwa kamu punya kemampuan tidak hanya dari sisi pertaniannya, tapi dari sisi penyuluhnya atau komunikasi, gitu. Yang artinya apa, gitu? Artinya gini, di satu sisi kan tadi kamu ngelamar-ngelamar tuh ya, aku nggak tahu perusahaan yang kamu incar akan seperti apa, karena kan banyak nih pekerjaan-pekerjaan yang akan memberikan kamu kesempatan banyak ngomong gitu ya, baca berita, misalnya ada analis media, terus public speaker apa, humas apa, penyiar gitu kan, presenter kan macam-macam gitu ya. Tapi ada suatu hal yang bisa kamu lakukan sendiri gitu. Dengan apa? Aktif di sosmed. Aktif di sosmed ini untungnya macam-macam. Pertama adalah branding diri gitu kan. Aktif di LinkedIn, tunjukkan kalau kamu punya kemampuan komunikasi yang bagus, dan kamu bisa aktif-aktif di tempat yang lain. Intinya kamu jadi konten kreatormu tapi yang di situ menonjolkan sisi komunikasimu. Caranya gampang, nggak gampang. Misalkan di LinkedIn ya, bikin postingan, kadang gambar, kadang artikel, kadang video. Jadilah konten kreator di YouTube gitu. Makin sering kamu ngomong, tingkat kemampuan komunikasi kamu tuh pasti akan makin bagus gitu. Apalagi nanti kamu juga mungkin sambil browsing gaya bicara orang kamu tiru, kayak aku suka nih gaya bicaranya dia, tenang dan lain-lain, terstruktur, enak gitu. Nah, bayangkan di satu sisi kamu lamar, di satu sisi kamu memang menyiapkan sosmedmu ya, kamu punya Instagram, ya udah rame di Instagram soal sosmed kan. Terus kamu punya YouTube, oke lah kamu apa gitu, bikin topik apa, bikin konten sendiri, gak masalah, nggak banyak yang nonton dulu gitu, karena memang intinya tuh biar kamu mau branding dirimu sendiri kok gitu ya. Di LinkedIn juga gitu. Jadi satu sisi kamu mencari, di satu sisi kamu gampang ditemukan kalau gimana, kalau aku ngetik nama lengkap kamu di Google Search gitu. Jadi yang muncul tuh nanti akhirnya adalah sosmed-sosmed kamu gitu. Nah, ini adalah cara komplit ya, cara kamu untuk mencari pekerjaan dengan kemampuan komunikasi. Sehingga kesimpulannya adalah pada saat kamu bilang cross jurusan, pengen nonjolin ilmu komunikasi kamu gitu ya, itu dalam tanda kutip tidak sepenuhnya cross kemampuan, paham nggak? Cross jurusan belum tentu cross kemampuan, karena akan ada kemampuan yang saling beririsan. Dan kedua, sangat memungkinkan, apalagi di Indonesia. Di luar sana banyak sekali perusahaan yang satu masih
harus tahu kamu tuh siapa, karena mereka belum tahu ada orang kayak kamu, gitu kan? Atau yang sebaliknya, mungkin kamu belum tahu nama perusahaannya, tapi perusahaan ini tuh nunggu orang-orang kayak kamu. Sehingga gunakanlah banyak platform, ditarget per hari gimana gitu ya, untuk bisa menemukan perusahaan-perusahaan seperti itu. Nggak harus yang jauh-jauh kok, yang deket-deket juga banyak. Gitu jawaban komplitnya. Semoga jelas ya. Nanti silahkan didengerin ulang gitu, karena aku memang sengaja breakdown intinya tuh cara pikirnya seperti itu. Oke? Aku ngomong banyak ya, bentar aku minum. Ada lagi nggak pertanyaan apa? Nggak ada suaranya nih. Apakah sudah terdengar suara saya, Pak? Udah, oke, gimana? Baik, terima kasih atas penjelasannya. Sangat Hmm, lengkap sekali. hmm, Membuka saya untuk ya, bisa mencoba lagi dan lagi. ya, Eh, untuk pertanyaan kedua mungkin ya Pak, ya. saya sampaikan. Kan memang saya itu sudah mengapply beberapa pekerjaan dan biasanya melewat email, LinkedIn, Jobstreet, dan platform lainnya. Nah, itu tuh biasanya memang ada yang sampai tahap interview, tapi ada juga perusahaan yang saya inginkan itu eh, tidak dilihat-lihat gitu ya Pak. Hmm, Nah, saya tuh masih bingung untuk penggunaan CV kreatif dan juga ATS. Nah, biasanya kan kalau untuk CV ATS itu yang bisa diakses oleh aplikasinya, jadi memudahkan untuk membaca identitas saya. Nah, itu tuh apakah CV ATS bisa digunakan untuk melamar melalui email atau apakah harus CV kreatif yang harus dilampirkan untuk melamar di email? Jadi saya tuh kadang kebingungan untuk ini tuh pakai CV-nya apa gitu, kayak gitu Pak. oke, jawaban singkatnya ya aku dari general sama ya, aku panjangin lagi aja. CV itu butuh diuji kecocokan preferensi pribadi gitu ya, terus background background profesional kita gitu ya. Kadang sangat mempengaruhi dengan ini aku bakal dipanggil apa enggak atau aku sampai ke tahap mana. Nah, aku akan menjelaskan gini, pada saat kamu sudah pernah sampai ke level interview tadi gitu ya, HR apa user ya itu ya interviewnya. User Pak. Oke, apalagi udah sampai ke interview user gitu ya, tahap-tahap sebelumnya itu jangan dominan, oke, lebih ke optimasi. Maksudnya dominan itu gini, saat kamu udah pernah sampai ke tahap user dan entah waktu itu dikonfirm atau enggak, udah diumumin lolos atau enggak lolos gitu ya, yang jadi masalah kamu tuh ini kamu fokus sama ini, biar suatu saat kalau ada interview user lagi, kamu bisa lolos, oke. Memang benar bahwa pada saat kita tidak lanjut ke tahap selanjutnya, khususnya di bagian interview, belum tentu kita jelek, ya, gitu. Karena kan tetap ada pembanding, pasti ada perbandingan. Tapi yang dimaksud adalah ini, kamu anggap aja otokritik, autokoreksi gitu ya. Bahwa silahkan gitu, dievaluasi lagi kemampuan kamu dalam menghadapi interview itu gimana gitu. Jadi kamu lebih ngabisin waktu untuk coba koreksi kemampuan komunikasi kamu untuk interview user ini. Oke? Ini adalah yang jadi fokus utama kamu. Nah, yang jadi pendukungnya adalah optimasi tahap-tahap sebelumnya. Optimasi tahap-tahap sebelumnya tuh apa? Ya nyiapin CV, yang nyari lowongan, yang ngirim lamaran, gitu ya. Ya ngerjain soal-soal assessment macam-macam, misalkan ada psikotes juga, gitu kan. Ya interview HR gitu. Tahap ini optimasi. Optimasi itu apa? Dibagusin biar kesempatan kamu diundang sampai atau lolos sampai user tuh makin banyak, paham nggak? Oke, jadi ini lebih ke optimasi. Yang ini adalah yang harus kamu koreksi. Nah sekarang kita ngomong ke sesi versi CV ya gitu. Yang kamu lakukan itu kayak begini. Oke, sekarang aku punya CV ATS misalkan, ATS friendly. Dari CV ATS friendly ini, aku tuh ngelamar pakai 5 platform misalkan, atau 5 cara ya. Email, website perusahaan, LinkedIn, katakanlah Jobstreet, satunya Glitch, misal gitu, misal. Ya, terus kamu target pribadi tuh. Aku rata-rata, aku harus sehari minimal 10 loker aku kirim, misal. Dua dari ini, dua dari ini, dua dari ini, dua dari terus gitu. Berarti kalau seminggu kan 70 ya kan? Dari 70 itu dicek. Oh, ternyata dari 70 lamaran yang aku kirim, yang berasal dari 5 channel ini gitu ya, ternyata aku ada panggilan 10 gitu ya. Dari 70 ada panggilan 10, oke? Nah, dari panggilan 10 ini
ternyata tuh katakanlah 6 dari email gitu, 4 dari LinkedIn. Oke, misal gitu. Padahal aku pakainya 5. Ini 6 dari email, 4 dari LinkedIn gitu. Nah, cara yang selanjutnya adalah apa? Yang udah bener ini ya udah lakuin aja terus. Ngapain dikoreksi? Ngapain dirubah? Banyak orang yang ngerubah CV akhirnya ngerubah pola yang sudah udah settle. Oh, berarti cara ngelamar seperti ini udah cocok untuk email, dalam tanda kutip udah cocok untuk LinkedIn. Yang harus kamu lakukan optimasi. Kalau udah nggak ada yang salah, optimasi adalah dibanyakin loker yang dilamar, yang ditemuin. Ini 6 lewat email, aku dapetnya dari mana ya? Oh, ternyata dari email tuh ya memang dari LinkedIn, bukan yang LinkedIn yang diklik ya, tapi postingan recruiter. Wah, aku harus, berarti padahal aku sehari 2. Oh, sekarang aku bikin sehari 5 deh, yang dari email. Tapi aku susah. Oh, ya sudah. Kemarin aku dapat lokernya dari mana ya? Dari akun-akun HR. Ya udah, aku cari koneksi teman-teman HR gitu ya. Bapak Ibu yang HR yang ada di LinkedIn, aku connect, aku follow. Yang belum aku connect dan belum aku follow. Terlebih kalau akunmu di LinkedIn belum sampai 500 koneksi. Gitu. Biar apa? Makin banyak aku berkoneksi dengan recruiter ya, makin banyak aku terpapar informasi loker yang diupdate. Sehingga kemungkinan harian aku bisa ngelamar yang cocok makin tinggi, misalkan gitu. Gitu, nggak perlu diubah buat aku. Nah, karena kamu udah nemuin yang cocok, kok buktinya udah banyak gitu. Begitupun yang 4 ini ternyata lewat LinkedIn yang menu jobs di atas. Oh, berarti nanti yang aku harus lakuin adalah mungkin aku luangin waktu lebih panjang biar yang menu jobs ini bisa ketemu. Mungkin kata kuncinya aku ubah-ubah, filteringnya aku ubah-ubah gitu. Jadi udah. Nah, sekarang yang DPR misalkan yang belum ada panggilan gitu ya. Yang misalnya melalui website, yang melalui ini. Nah, yang ini yang perlu kamu uji gitu. Yang kamu perlu pakai CV yang di otak-atik itu gitu. Tapi kalau misalkan yang tadi yang udah oke, aku pakai. Jadi CV ku aku otak-atik, akhirnya di semuanya itu aku rubah gimana? Ya nggak apa-apa, itu kan butuh pengujian gitu. Tapi aku lebih mikir bahwa platform-platform tadi yang harusnya kamu uji. Karena secara teori kalau kamu mau lewat website langsung gitu ya, atau melalui platform-platform pencari kerja, silahkan pakai yang ATS gitu. By teori memang seperti itu, ya kan? Tapi ya silahkan buktikan gitu, dicek lagi, optimasi lagi, bener nggak informasinya, kata-kata kuncinya muncul nggak, jangan-jangan tadi job desk-nya udah aku breakdown tapi general lagi, gitu. Prestasi nggak aku masukin, jangan-jangan aku ngejar halamannya, gitu. Aku ngejar satu halaman, ternyata banyak informasi penting yang nggak aku masukin. Kan nggak ada yang bilang CV 2 halaman, 3 halaman nggak boleh, gitu. Jadi informasi penting yang harusnya masuk ternyata nggak masuk. Nah, diuji lagi. Jadi yang ada yang udah oke tetap jalan. Karena kalau orang udah sampai tahap user, aku nggak bakal ngotak-atik CV-nya ngapain. Gitu. Bukan masalah di situ, yang lebih ke optimasinya aja. Nah, sekarang yang benar-benar belum ada panggilan itu, kamu cari polanya. Mungkin frekuensinya kurang, ya kan? Mungkin harusnya pakai ATS friendly tapi enggak. Mungkin udah ATS tapi breakdown-nya belum bagus, ya kan? Gitu. Mungkin memang perusahaan yang kamu lamar cuma mungkin lokernya banyak tapi cuma dari perusahaan itu aja gitu yang kamu incar. Coba dari perusahaan lain gitu. Cari tahu dulu perusahaannya apa. Oke, udah ketemu websitenya. Ini informasi, mencari website atau sosmed official suatu perusahaan itu semudah nyari lokernya. Itu rumus paling basic buat nemuin loker asli, bukan loker palsu, gitu ya. Seharusnya menemukan informasi terkait perusahaan, ya websitenya atau ya sosmed officialnya gitu, atau akun LinkedIn-nya gitu, itu semudah nyari lokernya. Jadi begitu ada nama perusahaan, kamu cari di Google, nggak ketemu, yang ada cuma nama-nama mirip, atau cari di Google, ternyata kok yang keluar platform-platform pencari kerja yang maaf kecil-kecil gitu ya. Di job sini, portal karir. Tapi nggak ada satupun soal perusahaan itu. Udah itu skip aja dulu. Gitu. Karena mencari perusahaan, mencari website perusahaan, atau sosmed kayak IG atau LinkedIn perusahaan gitu ya, harusnya itu semudah menemukan lokernya. Jadi kamu harus curiga, nyari lokernya itu gampang, dapetinnya gampang, kok nyari websitenya susah. Lah ini yang ngeluarin loker siapa? Kalau bukan perusahaan, jangan-jangan individu. Ngapain individu ngeluarin loker? Nah itu.
Ini cara berpikir biar kamu nggak asal ngeklik gitu, karena banyak kemudahan yang tinggal klik doang gitu. Nah, cara semacam ini yang harusnya kamu coba gitu. Kalau by teori di internet juga banyak gitu, akan diarahin email boleh pakai TS friendly kok gitu. Walaupun secara teori oke, silahkan pakai yang desain, masukin aja TS friendly, tapi kan di email kalau boleh kasih lampiran foto aja, ngapain enggak gitu. Gitu. Sebenarnya seperti itu. Jadi fleksibel, nggak terlalu apa. Dan lagi ya, nggak ada yang bilang si lamaran harus ATS friendly. Lamaran harus desain atau kreatif, enggak. Ini semua tuh tadi tergantung preferensi kerjamu, tergantung platform yang digunakan. Nanti kamu riset dari perusahaan ini dia gimana, pemain global atau masih lokal, kira-kira dia udah punya pakai ATS atau belum, punya koneksi ya di LinkedIn itu udah HR, nanya, Bu, kalau saya ingin melamar pekerjaan di perusahaan Ibu melalui websitenya, disarankan melalui ATS friendly atau enggak ya Bu, gitu. Dijawab syukur, enggak ya enggak apa-apa, ada orang lain yang bisa kamu tanya. Gitu-gitu. Ini namanya riset. Karena kita tidak bisa menemukan daftar perusahaan yang sudah menggunakan sistem ATS friendly, nggak ada itu. Ya. Jadi keponya tuh jadi banyak. Begitu keponya banyak, kamu riset gitu. Sama kayak kamu ditutup mata, kamu megang-megang sesuatu kayak, oh apa nih, gede, panjang, di samping, oh lurus, keras, terus kamu lihat samping gede, kayak sesuatu barang yang gede, dari belakang kok ada kayak rambut ekor, oh ini gajah nih jangan-jangan gitu. Kamu identifikasi makhluk tuh dengan tutup mata. Kamu meraba dari depan tuh, oh kayak begini bentuknya ya, dari samping kok oh begini, dari belakang begini. Kayaknya ini gajah deh gitu. Gitu. Sama. Jadi kamu tadi seperti itu, cek di sosmednya, cek di sini, tanya sini situ, akhirnya kamu bisa bilang bahwa ini kayaknya pakai sistem ATS friendly gitu. Dan ini bukan kayaknya yang asal nebak, yang kamu cuma ditutup matanya terus tanpa melakukan apa langsung bilang ini jerapah, ini macan. Enggak. Kan kamu berinteraksi itu adalah riset yang kamu lakukan sebenarnya, identifikasi dulu gitu. Sehingga tadi ya aku akan mengingatkan ini karena hal semacam ini takutnya biasanya ya buat teman-teman yang nonton juga gitu ya, hanya karena Anda nggak cocok di suatu platform akhirnya merombak segalanya, dan yang tadinya udah ada panggilan-panggilan itu berubah gitu. Karena buat aku tadi, semua yang udah berjalan sampai membuatmu memberikan kesempatan ke tahap setelah kirim berkas atau administratif itu berarti udah oke dalam tanda kutip CV-mu, nggak usah diotak-atik gitu. Yang harusnya diotak-atik itu adalah yang di platform-platform yang nggak ada panggilan, itu yang jadi fokus untuk di riset. Otak-otak di sini cuma untuk optimasi biar panggilan ke tahap selanjutnya itu lebih banyak. Kamu pernah berhenti di interview, pokoknya gimana caranya kesempatanku terima interview itu lebih banyak. Misalkan bulan lalu aku interview cuma 5, bulan ini 10 apa 15. Tapi harus aku jawab dengan, oke, kalau aku ada kemungkinan 15 interview, aku harus lancar. Apa nih dari interview aku belum bisa ya gitu. Kan harus disambut dong ya. Masa panggilan interview yang tadinya udah kamu optimasi jadi lebih banyak, tapi tidak kamu sambut dengan kelancaran itu. Sehingga nanti belajar. Boleh dari YouTube, boleh dari channel-channel yang lain, boleh gitu ya. Tanya pertanyaan-pertanyaan yang biasa ditanyakan pada saat interview. Tidak untuk menghafal pertanyaannya, tapi untuk membentuk logikanya. Karena akan ada kamu temukan bahwa banyak jenis pertanyaan yang intinya tuh nanyain satu hal. Gitu. Gitu ya. Ya, semoga cukup jelas ya untuk di sesi general ya. Panjang nggak sih aku ngomong, kayaknya panjang deh gitu. Tapi intinya gitu, Enggak, biar Kak. biar kamu tahu, Sangat jelas. biar kamu tuh paham gitu. Oke, minum dulu ya. Baik, Pak. Ada lagi nggak? Menarik nih. Um, mungkin untuk satu pertanyaan terakhir tentang yang general, kan memang LinkedIn itu cara platform yang untuk kita mempromosikan diri kita sendiri. Nah, terkadang saya tuh bingung untuk memposting atau men-share hal-hal yang memang menurut saya itu baik, tapi takutnya nanti ketika dilihat oleh recruiter tuh tidak sesuai gitu dengan apa yang bukan dibutuhkan. Jadi kayak seperti, semisal saya kan memang tertarik di bidang komunikasi atau ya yang berhubungan dengan konsultasi seperti itu. Nah, tapi yang saya posting itu tidak relevan, semisal seperti kebiasaan, terus tips-tips dan belajar-belajar mengenai hal-hal baru. Apakah
postingan LinkedIn itu harus sesuai dengan bidang kita atau memang bisa men-share hal-hal topik lain gitu, Pak? Oke. LinkedIn itu sudah bikin guidelines, oke? Guidelines general terkait dengan pengguna, semua pengguna di seluruh dunia gitu ya. Terkait dengan batasan-batasannya, udah dikasih pagar. Set, gitu kan, pagar generalnya dulu. Bahwa intinya kalau bikin postingan apapun boleh, asal bukan ya yang ada ujaran kebencian, ada fitnah, ada unsur sara, ada yang mencuri apa namanya, kekayaan intelektual. Jadi itu karyanya orang kamu klaim gitu. Yang seperti itu aja. Jadi dari definisi general saja ibaratnya ya selama yang kamu posting positif dan baik, posting aja. Oke? Ini aku ngomong general dulu ya. Setelah itu kita spesifik ke tujuan masing-masing. Kamu sebagai orang yang ada di LinkedIn, sebagai seorang lulusan baru, sebagai seorang job seeker gitu ya, kamu harus mulai mikir bahwa gimana caranya biar orang tuh kenal aku. Nah, pertanyaan ini dilanjut dengan aku pengen dikenal sebagai orang yang apa sih gitu. Gitu. Mau dikenal sebagai orang yang apa sih tahu? Kamu tahu orang dermawan ya? Apakah kegiatan dia itu cuma bagi-bagi duit doang? Dia kerja juga nggak sih? Ya nggak? Iya, Pak. Ya. Kamu tahu petani? Betul. Kamu tahu Tahu. petani? Kan ini sesuai dengan bidangmu. Kamu tahu petani? Tahu, Pak. Dia disebut petani karena 24 jam di sawah nggak? Enggak. Dia 24 jam nanam-nanam, bajak-bajak sawah, ngurusin irigasi gitu nggak? Enggak, Pak. Ya, enggak. Gitu. Sehingga paling gampang apakah postingan itu harus selalu yang soal komunikasi terus hanya biar dianggap kamu orang komunikasi. Ya enggak dong, gitu. Selama tidak melanggar guidelines tadi, postingan kamu itu rutin, ingat ya, rutin. Makanya bentuklah keteraturan. Itu rutin. Silahkan kamu boleh ngangkat topik apapun. Manusia itu kan multi skill ya, gitu ya. Oke, gitu. Manusia itu skillnya tuh banyak gitu ya. Jadi nggak masalah gitu. Apa harus jadi ngelakuin itu terus diposting itu terus untuk biar kamu dapat enggak gitu. Kadang aku soal ini, kadang soal ini, kadang soal ini tapi rutin gitu. Nah, ini silahkan keluarkan bidang-bidang yang kamu kuasai atau yang kamu tahu. Bahkan kamu baru kelar baca buku nih. Buku nih bukan belum kelar deh gampangnya. Kamu ada buku yang lagi kamu baca. Terus kamu baru selesai tuh sampai halaman 10 50 gitu. Nah, beberapa halaman awal itu kalau ada ilmunya apa silahkan di-share gitu. Boleh, boleh. Yang lihat cuma dikit bodo amat gitu. Karena aku ingin share berbagi niatnya. Tidak hanya sekedar waktu aku lagi butuh kerja aku posting. Nanti kalau aku udah kerja aku tinggalin LinkedIn. Oh, itu kamu sangat rugi. Termasuk manusia-manusia yang rugi. Karena LinkedIn itu bukan platform pencari kerja. LinkedIn itu platform network. Yang artinya harus kamu maintain kapanpun selama kamu pengen ada di industri gitu. Dan selama kamu masih ada di usia produktif, pengen kerja gitu, masih pengen jadi manusia produktif, belum pengen pensiun, belum pengen jadi ibu rumah tangga di rumah gitu ya. LinkedIn itu dikelola gitu untuk bangun network, cari teman gitu. Jadi kayak gitu ya logikanya ya gitu. Batasannya tuh LinkedIn nggak ada yang bilang nggak boleh bahas soal apa-apa. Yang penting tidak sara, tidak ada ujaran kebencian, tidak ada pencurian kekayaan intelektual gitu-gitu, silahkan di post. Tapi kan definisi itu bisa kamu persempit lagi pagernya bahwa saya pengen branding. Saya pengen dikenal sebagai orang yang jago komunikasi. Orang yang jago komunikasi kan nggak harus ngomongin soal komunikasi. Kamu bahas topik lain tapi kamu ngomong nih pakai video. Itu kan bukankah kamu memamerkan kemampuan komunikasimu? Nggak semuanya postingan kamu pakai teks, apalagi kalau macam-macam artikel kadang iya, gambar kadang iya, video kadang iya, kamu ngomong gitu kan, oh ini dia komunikasi macam-macam, yang tertulis bisa ya gitu kan, yang verbal bisa, yang offline mungkin bisa hasil record, ada yang record kamu lagi kegiatan di lapangan diliput gitu, atau yang kamu ngomong begini, oh komunikasi yang online atau digital bisa gitu, itu ceritanya.
Oke, jawaban panjangnya gitu. Jadi jawaban simpelnya adalah boleh nggak? Ya boleh, Pak. Boleh aja. Nggak harus tunggal gitu. Sama kayak tadi lah, analoginya tuh kayak kau petani. Haruskah kamu gitu-gitu terus biar dikenal jadi petani? Enggak, dia juga pulang, dia juga jalan-jalan gitu. Jadi posting jalan-jalan boleh. Aku aja posting renang. Apa-apa. Aku posting loker, aku bukan HR gitu. Nggak masalah gitu. Cuma aku ngumpulin ini itu. Tapi ada kalanya kita menerapkan bidang-bidang yang kita tahu gitu. Mendingan gitu. Mendingan kamu posting beda bidang, beda-beda topik daripada nggak ada postingan. Kunjungin apalagi cuma ngunjungin akun-akun lain cuma buat nyari kerja, cuma nge-like. Orang yang bisa ngelakuin itu di Indonesia ada jutaan. Kalau kamu pengen kelihatan beda, lakukan kegiatan yang beda. Beda itu tidak harus yang effortnya tuh susah, tidak harus yang ngeluangin waktu banyak, tidak harus yang modalnya gede. Ngelakuin hal yang simple. Di saat orang lain cuma like, kamu komen mendoakan yang panjang. Atau di saat orang lain cuma like, atau ngomong kayak, setuju Pak, setuju Bu, gitu. Kamu nyampaikan dengan panjang. Setuju Bu, memang bla 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 bla. Belajarlah menyampaikan pendapat, belajarlah menganalisis, belajarlah tadi menyampaikan semuanya itu gitu ya, tapi secara teratur. Lama kelamaan itu kemampuan komunikasimu itu kebentuk sendiri. Minimal aku sendiri udah buktiin. Dulu aku orang introvert, apa sih tahu. Baik, Pak, cukup dipahami. Mak sengaja aku jabar-jabar aku panjang-panjangin ya gitu. Biar nanti kamu bisa tonton lagi gitu. Dan ingat ya, yang Ya, aku sampaikan ini lebih ke nasihat-nasihat general, lebih ke sudut pandang alternatif yang mungkin belum kamu lakukan. Dengan kata lain, silahkan dicoba dulu. Oke, dicoba itu nanti untuk menemukan kecocokan caranya gitu. Aku bilang itu silahkan diminum. Ada yang minumnya begini, ada yang ngambil sedotan, kayak gitu-gitu. Jadi aku lebih ke yang general. Silahkan, kecocokan itu tergantung karakteristik kalian masing-masing. Kamu juga, gitu ya. Udah cukup itu udah yang sesi general. baik, Pak, sudah cukup. Oke, sekarang aku masuk ke yang spesifik ya. Dan ini tidak akan aku record karena profesi masing-masing.